Laporan perubahan ekuitas partnership. Partnership menyusun laporan laba rugi atau income statement, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Terkait dengan laporan posisi keuangan, yang membedakan laporan posisi keuangan perusahaan perseorangan, partnership, serta perseroan terbatas hanya pada bagian ekuitas. Sementara itu, penyajian aset dan kewajiban adalah sama. Bagian ekuitas laporan posisi keuangan perusahaan perseorangan hanya ada satu item, misalnya modal tuan A, atau tanpa disebut nama pemiliknya. Karena partnership memiliki lebih dari satu partner, maka di bagian ekuitas disajikan besarnya ekuitas atau modal masing-masing partner. Sementara itu untuk perusahaan perseroan terbatas, ekuitasnya adalah modal saham, berikut item yang lain misalkan premium saham dan retained earning atau laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas partnership pada hakikatnya menyajikan informasi mengenai ekuitas awal tahun, penambahan dan pengurangan, serta saldo akhir tahun yang dirinci sesuai dengan partner yang bergabung dalam partnership yang bersangkutan. Berikut ini diberikan contoh laporan perubahan ekuitas untuk sebuah partnership. Seperti telah disampaikan pada bagian sebelum ini, laporan perubahan ekuitas partnership pada hakikatnya menyajikan informasi mengenai ekuitas awal tahun, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhir tahun yang dirinci sesuai dengan partner yang bergabung dalam partnership yang bersangkutan. Berikut ini diberikan contohnya. Laporan disajikan dengan bentuk berkolom, yang dari kiri ke kanan disajikan kolom keterangan, kolom D capital, kolom K capital, serta kolom total. Selanjutnya disajikan D capital awal tahun sebesar $245.000. Saldo K capital sebesar $365.000 serta totalnya sebesar $610.000. Setoran modal D dilaporkan di kolom D capital $50.000 dan kolom total $50.000. Jumlah ini menambah capital D dan total capital. Laba bersih tahun ini sebesar $120.000 menambah modal D sebesar $40.000 dan menambah modal K sebesar $80.000 serta menambah total capital sebesar $120.000. Penarikan partner D mengurangi capital D sebesar $5.000 dan penarikan K sebesar $45.000 mengurangi modal K. Penarikan D dan K sebesar $50.000 mengurangi total capital. Selanjutnya disajikan saldo capital D akhir tahun sebesar $330.000. Jumlah ini berasal dari saldo awal $245.000 ditambah setoran D sebesar $50.000 dan bagian laba tahun ini $40.000 serta dikurangi penarikan sebesar $5.000. Saldo akhir capital K sebesar $400.000. Jumlah ini berasal dari saldo awal $365.000
ditambah bagian laba tahun ini sebesar $80.000 dan dikurangi penarikan sebesar $45.000. Selanjutnya dihitung total pada akhir tahun. Berikut ini akan kita bicarakan pengunduran diri partner. Pengunduran diri partner. Tata cara pengunduran diri partner diatur dalam perjanjian pembentukan partnership. Jika ada partner yang mengundurkan diri, hak atau modal atau capital dari partner yang mengundurkan diri dapat dibeli oleh partner lain atau dibeli oleh partnership. Capital partner yang mengundurkan diri dibeli oleh partner lain diberikan contoh sebagai berikut. Misalkan Tuan A, B, dan C adalah partner dari partnership ABC. Modal Tuan A bersaldo $100.000. Tuan B membeli modal Tuan A sebesar $100.000 dengan membayar $95.000. Transaksi ini berpengaruh pada berkurangnya modal Tuan A sebesar $100.000 dan bertambahnya modal Tuan B sebesar $100.000. Dengan demikian, jurnal yang dibuat partnership adalah mendebit akun A capital $100.000 dan mengkredit B capital sebesar $100.000. Jika capital partner yang mengundurkan diri dibeli oleh partnership, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah: pertama, dilakukan revaluasi aset partnership dan dialokasikan laba atau rugi revaluasi ke para partner. Selanjutnya, tentukan saldo modal partner yang mengundurkan diri. Setelah itu, hak partner yang mengundurkan diri dibayar dan atau diberikan surat pernyataan utang. Berikut ini diberikan contoh capital partner yang mengundurkan diri dibeli oleh partnership. Contoh pengunduran diri partner yang modalnya dibeli oleh partnership. Misalkan Tuan A mengundurkan diri dari partnership ABC yang anggotanya Tuan A, B, dan C ketika modal Tuan A bersaldo $245.000 dan mereka membagi laba dengan rasio 3:2. Para partner setuju bahwa merchandise inventory harga pasarnya $24.000 di atas harga bukunya dan allowance for doubtful account dinaikkan sebesar $5.800. Tuan A menerima note sebesar $200.000 dan cash sebesar sisa haknya. Diminta membuat jurnal untuk merevaluasi aset dan untuk mencatat keluarnya Tuan A. Sebelum revaluasi aset partnership, akun A Capital tampak sebagai berikut. Akun tersebut menunjukkan saldo kredit sebesar $245.000. Selanjutnya dibuat perhitungan untuk menentukan pembagian laba atau rugi revaluasi. Karena harga pasar merchandise inventory di atas harga bukunya, maka ada laba revaluasi atas merchandise inventory sebesar $24.000. Laba ini dikurangi dengan kenaikan allowance sebesar $5.800 sehingga laba neto revaluasi sebesar
$18.200 yang selanjutnya dialokasikan dengan menambah A capital sebesar 3/7 kali $18.200 sama dengan $7.800, menambah B capital sebesar 2/7 kali $18.200 sama dengan $5.200, serta menambah C capital sebesar 2/7 dikali $18.200 sama dengan $5.200. Selanjutnya dibuat jurnal untuk mencatat pengaruh adanya revaluasi aset, yaitu merchandise inventory di debit sebesar $24.000, mengkredit akun allowance for doubtful account sebesar $5.800, mengkredit akun A capital sebesar $7.800, mengkredit akun B capital sebesar $5.200, serta mengkredit C capital sebesar $5.200. Selanjutnya jurnal ini diposting sehingga bisa diketahui besarnya modal Tuan A. Selanjutnya untuk mencatat penyerahan notes payable $200.000 dan cash, dibuat jurnal yang mendebit A capital 252.800, mengkredit akun notes payable $200.000, serta mengkredit akun cash sebesar $52.800. Ada partner yang meninggal. Jika ada partner yang meninggal, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, dihitung laba atau rugi bersih tahun yang bersangkutan sampai tanggal meninggalnya seorang partner. Selanjutnya, laba atau kerugian dibagi ke modal para partner. Berikutnya, aset account disesuaikan ke harga pasar, dan laba atau kerugian revaluasi ini dialokasikan ke modal para partner. Selanjutnya, hak partner yang meninggal diselesaikan dengan dibayar atau diterbitkan surat pernyataan hutang ke yang berhak. Selanjutnya, dicatat dengan mendebit akun modal partner yang meninggal dan mengkredit akun cash dan atau liabilities.